wabarakatuh. Hari ini Ibu akan melakukan praktikum, yaitu tentang pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu kenaikan titik didih. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat-alat seperti yang kita lihat di bawah ini. Ada pembakar spiritus, kemudian ada tungkunya, juga kawat kasa, kemudian ada gelas kimia yang sudah Ibu isi air, dan Ibu sudah timbang airnya sebanyak 100 gram. Nah, di sebelahnya juga sama. Ini betul-betul diperhatikan ya, apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, sesuai dengan konsepnya kenaikan titik didih ya. Kenaikan titik didih larutan ini, jika suatu pelarut diberikan satu zat terlarut, maka titik didihnya itu akan berubah. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini Ibu sudah memanaskan air. Kita lihat airnya sudah mendidih. Kira-kira berapa ya titik didihnya? Nah, kita lihat ini titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, kemudian Ibu masukkan di sini adalah gula ya, gula. Berarti dalam kimianya itu adalah sukrosa ya. Nah, Ibu masukkan, kemudian kita biarkan sampai mendidih. Kemudian kita biarkan dia sampai mendidih. Nah, kita biarkan sampai mendidih, kemudian kita ukur titik didihnya. Nah, Ibu ukur ya. Nah, setelah Ibu ukur, ternyata titik didihnya adalah 100,4 derajat Celcius. Nah, sesuai dengan konsepnya itu, Ibu ingin kalian menghitung kira-kira berapa jumlah gula yang Ibu larutkan. Nah, untuk yang berikutnya bisa kalian cobakan sendiri di rumah, kira-kira seperti ini juga cobaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk pembelajaran kita yang berikutnya, pertemuan kita yang ketiga. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap larutan non-elektrolit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenaikan titik didih larutan non-elektrolit yang kita beri simbol kenaikan titik didih itu adalah dengan delta TB. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah konsep kapan suatu zat cair itu akan mendidih. Nah, ini harus tahu dulu. Nah, kapan dia mendidih? Jika tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Jadi, kapan suatu larutan mendidih? Jika tekanan uap zat itu atau zat cair tersebut itu sama dengan tekanan uap udara di sekitarnya. Nah, apabila air itu kita panaskan pada tekanan 1 atm, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut tekanan uap air akan sama tekanan udara di sekitarnya. Jadi nanti seandainya kalian menemukan suatu daerah titik didih zat cair atau misalnya air lah, tekanan titik didihnya itu tidak sampai 100 derajat Celcius, maka berarti tekanan di sekitar atau tekanan udara di sekitarnya itu tidak sama dengan 1 atm. Nah, kemudian sebagai contoh seperti ini. Apabila pada temperatur tersebut kita larutkan gula, nah maka tekanan uap air akan turun. Jadi kalau kita larutkan gula dalam air, maka tekanan uap air yang saat kita berikan gula tadi akan turun. Nah, semakin banyak gula yang kita larutkan, maka tekanan uapnya ini semakin banyak turunnya. Sehingga pada suhu 100 derajat Celcius, larutan gula ini belum mendidih. Kenapa demikian? Sebab tekanannya kurang dari 1 atm. Nah, larutan tersebut memerlukan temperatur lebih tinggi agar tekanan uapnya sama dengan tekanan udara sekitarnya. Nah, dapat dinyatakan adanya zat terlarut dalam suatu larutan menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya di sini adalah semakin banyak zat terlarut, maka titik didih larutan akan semakin besar. Nah, jadi semakin banyak yang dilarutkan, maka titik didihnya akan makin besar atau makin tinggi ya. Nah, dari pernyataan ini dapat kita rumuskan seperti ini rumusnya. Delta TB sama dengan M kali T atau M
molaritas ya. Molaritas itu rumusnya kan ini. Sehingga rumus itu bisa berubah seperti ini. Delta TB adalah A per mm massa molar kali 1000 dibagi jumlah massa pelarut dikali Kb. Nah, kemudian delta TB tadi ingat, delta TB ini adalah kenaikan titik didih. Berapa sih yang naik? Sedangkan TB ini adalah titik didih larutan. Tadi nanti ingat, kalau tadi delta TB kenaikan titik didih larutan, sedangkan TB titik didih larutan. Jadi lihat nanti di dalam soal apakah dia tanya kenaikan titik didih larutan, berarti itu adalah delta TB. Kalau ditanya adalah titik didih larutan, nah delta TB itu sudah jelas ya, adalah kenaikan titik didih larutan. Kemudian TB adalah titik didih larutan, M itu molalitas, P adalah massa pelarut. Jadi di sini kalau yang untuk ini dalam gram, dalam gram massanya. Kemudian sedangkan A adalah massa zat terlarut, M massa molar, satuannya gram per mol, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molar derajat Celcius per molar. Nah, jika pelarutnya air, Kb-nya itu sudah tetap ya, harganya 0,52 derajat Celcius per molar ini, atau kadang-kadang ada juga beberapa buku yang menulisnya 0,5 derajat Celcius per molar, tergantung dari soalnya. Nah, yang kemudian harus kalian ingat, di sini ada T0B. T0B itu adalah titik didih pelarut murni. Jadi ini kalian harus ingat, di sini adalah pelarut murni. Jika umpamanya gula tadi dilarutkan dalam air, berarti di sini T0B atau titik didih pelarut murni itu adalah titik didih air. Nah, air kalau dalam 1 atm tadi, titik didihnya adalah 100 derajat Celcius seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagaimana contoh soalnya, penerapannya? Di sini ada contoh. Suatu zat organik X sebanyak 10 gram dilarutkan dalam 100 ml etanol, memberikan kenaikan titik didih sebesar 0,61 derajat Celcius. Jika zat organik tersebut tidak menguap dan harga Kb-nya sebesar 1,22 derajat Celcius per molar, berapakah massa molar atau mm atau mr zat organik tersebut? Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang diketahui di dalam soal ini. Nah, yang pertama diketahui itu adalah massa zat terlarut. Tadi kita beri simbol dengan A. Kemudian di sini adalah massa pelarut. Ini kita beri simbol P. Tadi mungkin kalian akan bertanya-tanya, tadi P-nya satuannya gram. Sekarang kok ini satuannya 100 ml. Kalau ada soal seperti ini, kita anggapnya lah massa jenisnya atau rho-nya sama dengan 1, ya. Gram per mililiter. Berarti ini P ini sudah pasti nilainya menjadi 100 gram. Nah, kemudian apa lagi yang kita ketahui? Di sini kalimatnya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih berarti itu adalah delta TB. Ya, ini ingat, ini A, ini P. Kemudian apa lagi yang kita ketahui? Jika zat organik tersebut tidak menguap dan harga Kb. Nah, ini Kb etanol. Beda tadi dengan Kb air. Kalau Kb air tadi adalah nilainya 0,52 derajat Celcius per molar. Ini adalah Kb dari etanol, nilainya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ditanyakan adalah mm atau mr. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus tadi. Masukkan ke rumus, delta TB dengan Kb kali A dibagi mr kali 1000 dibagi P. Nah, kita tinggal masukkan. Delta TB-nya adalah 0,61, KB-nya 1,22, A-nya 10, MR yang ditanya dikali 1000 dibagi 100. Nah, ini dapat 10. Nah, kemudian kita langsung cari MR sama dengan 1,22 kali 10 kali 10 dibagi 0,61. Maka nanti akan didapatlah 200 per. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita tinggal masukkan rumus. Lihat apa yang diketahui, nah, tinggal masukkan rumus, disesuaikan. Nah, berikutnya adalah contoh yang berikutnya. Nah, di sini untuk soal yang kedua,
Untuk menaikkan titik didih 250 ml larutan menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, Kb-nya 0,5 derajat Celcius per molar. Maka jumlah gula atau sukrosa C12H22O11 dengan mR 342 yang harus dilarutkan adalah sebanyak berapa? Nah, sekarang kita lihat apa saja yang diketahui. Pertama, 250 ml air ini menunjukkan adalah massa pelarut. Kita beri simbol dengan P, yaitu nilainya 250 gram. Ya, ini mili kita jadikan gram. Anggap massa jenisnya rho-nya sama dengan 1. Kemudian, ini kalimatnya kan menaikkan titik didih larutan menjadi. Nah, ini bukan delta TB, tapi ini adalah TB, yaitu 100,1 derajat Celcius. Nah, ini apa perlu kita gunakan? Tidak perlu, ini hanya menunjukkan bahwa titik didih larutan itu pada tekanan 1 atm. Nah, kemudian ini KB. Nah, seperti Ibu sampaikan tergantung soal. Biasanya tadi KB 0,52, sekarang KB-nya adalah 0,5. Kemudian ini ada MR. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah K. Nah, kita tinggal masukkan rumus. TB KB kali A dibagi MR kali 1000 per P. Nah, pertanyaan kita sekarang, delta TB kita kan tidak ada, yang ada adalah TB. Tadi di atas sudah ada rumus kita. TB adalah T0B ditambah dengan delta TB. Nah, ya kan di atas kan tadi ada. Oke, sebentar, ini naik dia. Nah, oke. Ini rumus kita TB ini adalah T0B ditambah delta TB. Nah, sekarang kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat rumus kita. Ya. Ini tadi adalah TB 100,1 derajat Celcius, ini KB-nya. Ini MR-nya, yang ditanya adalah A. Jadi kita buat rumusnya, delta TB sama dengan KB. Nah, KB kali A per MR kali 1000 dibagi P. Nah, sekarang kan kita tidak tahu delta TB. Tadi sudah katakan bahwa TB adalah T0B ditambah delta TB. Jadi kalau delta TB adalah TB dikurang T0B. Nah, TB kita berapa? 100,1 derajat Celcius. T0B karena dilarutkan dalam air, T0B air itu adalah 100 derajat Celcius. Berarti dikurangi 100 sama dengan 0,1 derajat Celcius. Nah, ini tinggal kita Nah, 0,1 sama dengan 0,5 dikali A dibagi 342 dikali 1000 dibagi 250. Ini dapat 4 ya. Berarti A sama dengan 0,1 kali 342 dibagi 0,5 dikali 4 ya. Dapatnya nanti adalah 17,1 gram. Seperti itu. Jadi simpel saja. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu soal yang terakhir, nomor 3. Nah, untuk soal yang nomor 3, kita lihat di sini apa saja sih yang diketahui. Pertama adalah jumlah pelarutnya adalah A. Kemudian ini pelarutnya adalah P, ini MR-nya. Kemudian ini KB-nya sudah ada di sini. Yang ditanya itu adalah titik didih larutan. Berarti yang ditanya adalah berapa sih TB-nya? Sekarang kita menghitungnya dari delta TB. Delta TB adalah KB kali A dibagi MR dikali 1000 dibagi P. Nah, delta TB-nya kan tidak tahu, kita cari delta TB-nya dulu. Jadi KB 0,52 dikali 18 dibagi 180 dikali 1000 dibagi
250. Nah, ini dapat 4, ini 0,1, berarti 0,52 kali 0,1 kali 4 sama dengan 0,208 derajat Celcius. Ini baru delta TB, sementara kan yang ditanya adalah TB. Jadi kita ingat tadi rumusnya, TB adalah T0B ditambah dengan delta TB. Ingat, ini pelarutnya air, di mana T0B-nya adalah 100 derajat Celcius. Jadi air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kita tinggal masukkan 100 ditambah 0,208. Berarti dapatlah 100,208 derajat Celcius. Jadi larutan ini titik-titiknya adalah sebesar 102,08 derajat Celcius. Jadi kalau untuk materi yang mengenai titik didih ini, Ibu rasa tidak terlalu rumit ya. Jadi hanya seperti itu. Nah, untuk soal latihannya nanti kalian tinggal melihat di Google Form. Demikianlah Ibu rasa untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.